Perkenalkan, nama saya Nana Amilawai. Saya dari kelas A3 Keperawatan semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Manado. Di video kali ini saya ingin memilih tugas dari Nurse Ciptalogi SCAT NCAS dengan mata kuliah Keperawatan Anak 2. Dan saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang perioperatif. Yang pertama, kita masuk dalam pengertian perioperatif care. Asuhan keperawatan perioperatif care adalah perawatan yang diberikan sebelum, selama, dan setelah operasi. Ini terjadi di rumah sakit, di pusat-pusat beda yang ada di rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya. Dan kita masuk tujuan perioperatif care. Yang pertama, ada menciptakan hubungan yang baik dengan pasien atau tim beda yang lain. Yang kedua, mengkaji, merencanakan, memenuhi kebutuhan pasien. Dan yang ketiga, memahami dan mengetahui daerah dan prosedur pembedahan. Yang keempat, mengetahui akibat pembedahan dan pembisuan yang dilakukan terhadap pasien. Yang kelima, mengobservasi kesulitan yang timbul. Dan yang keenam, mengevaluasi pengadaan, pemeliharaan alat serta tindakan secara berkesinambungan. Baik, kemudian kita masuk dalam fase preoperatif. Yang pertama itu dimulai ketika ada keputusan untuk dilakukan intervensi bedah dan diakhiri ketika pasien dikirim ke meja operasi. Yang kedua, peran perawat, yaitu penempatan pengkajian dasar pasien di tekanan klinik ataupun rumah, wawancara preoperatif, dan menyediakan pasien untuk anestesi yang diberikan pada pembedahan. Kita masuk dalam pengkajian pada fase preoperatif. Yang pertama ada nursing history, terdiri dari riwayat kesehatan, pembedahan sebelum, pengetahuan dan persepsi klien dan keluarga, riwayat pengobatan, alergi, hubungan keluarga, dan psikososio spiritual. Yang kedua, riwayat emosi, misalnya perasaan, konsep diri, body image, atau mekanisme coping. Yang ketiga, kepercayaan spiritual. Keempat, pemeriksaan fisik. Kita masuk dalam persiapan fisik. Yang pertama, status kesehatan fisik. Yang kedua, status nutrisi. Yang ketiga, keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keempat, kebersihan lambung dan colon. Yang kelima, pencukuran daerah operasi. Yang keenam, personal hygiene. Yang ketujuh, pengosongan kantung kemih dengan memasang kateter bila perlu. Dan yang kedelapan, latihan praoperasi. Kemudian kita masuk dalam persiapan mental atau psikis. Yang pertama, membantu pasien untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dialami pasien. Yang kedua, memberikan penjelasan lebih dahulu sebelum setiap tindakan operasi. Yang ketiga, memberi kesempatan pada klien dan keluarga untuk menanyakan tentang segala prosedur yang ada. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter terkait dengan pemberian obat-obatan premedikasi, medikasi, dan untuk tindakan pasca bedah. Kita masuk ke fase intraoperatif. Yang pertama dimulai ketika pasien masuk atau pindah ke instansi bedah dan berakhir dan pasien pindah ke ruangan pemulihan. Kedua, ada peran perawat, yaitu pemasangan intravenous kateter, pemberian medikasi, intervensi, melakukan pemantauan kondisi fisiologi yang menyeluruh sepanjang prosedur pembedahan dan menjaga keselamatan pasien. Kita masuk dalam monitoring psikologis. Yang pertama, memberikan dukungan emosional kepada pasien. Yang kedua, berdiri dekat klien dan memberikan sentuhan selama prosedur indikasi. Ketiga, mengkaji emosional klien. Yang keempat, mengkomunikasikan status emosional klien jika ada perubahan. Dan kita masuk dalam pengaturan dan koordinasi nursing care. Yang pertama, memanage keamanan fisik pasien. Yang kedua, mempertahankan prinsip dan teknik asepsi. Kemudian ada tugas tim operasi. Yang pertama, perawat steril bertugas. Yang pertama, mempersiapkan pengadaan alat dan bahan yang diperlukan untuk operasi. Kedua, memantau ahli bedah dan asisten selama prosedur bedah. Yang ketiga, membantu persiapan pelaksanaan alat yang dibutuhkan seperti jarum, pisau bedah, kasa, dan instrumen untuk operasi. Kemudian untuk perawat sekuler bertugas. Yang pertama, mengkaji, merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi aktivitas keperawatan yang dapat memenuhi kebutuhan klien. Yang kedua, mempertahankan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang ketiga, menyiapkan bantuan kepada tiap anggota tim menurut kebutuhan. Yang keempat, memelihara komunikasi antar anggota tim di ruang operasi. Dan yang kelima, membantu mengatasi masalah yang terjadi. Kemudian yang terakhir kita masuk dalam post operasi.
Itu yang pertama, dimulai maksudnya pasien ke ruang pemulihan atau recovery room dan berakhir dengan evaluasi tindak lanjut pada tatanan klinik rumah sakit. Kedua, peran perawat fokus pada pengkajian efek anestesi, memantau fungsi vital secara mencegah komplikasi. Baik, sekian penjelasan saya tentang perioperative care. Terima kasih sudah menonton.